الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسولا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وفضل وشرف على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وأصحابه حق قدره مقداره العظيم. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmatnya sehingga hari yang mulia ini sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari, kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa kita mengingatkan diri pribadi serta mengajak jemaah sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya dengan takwa. Imtisalu amrillah wa ijtinabu nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berusaha semaksimal mungkin agar kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita berada di zaman yang penuh dengan kebimbangan. Kita berada di zaman yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita bingung mana yang baik dan yang benar. Karena zaman inilah zaman banyak bermunculan orang-orang yang memberikan statementnya, memberikan pendapatnya dengan pendapat yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan zaman ini telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nas sanawatun khadda'an. Kata Nabi, akan datang suatu zaman yang pada zaman tersebut, masa tersebut, tahun-tahun tersebut akan banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya seorang orang penipu, yang mereka mengucapkan sesuatu tidak pada bidangnya, yang mereka memberikan suatu statement tidak dengan ahli keilmuannya. Yusaddiqu fi hal kadhib wa yukadzdzibu fi hasadith. Pada zaman tersebut kata Nabi Muhammad, orang-orang yang mereka berdusta dibenarkan, dan orang-orang yang benar malahan dikatakan sebagai seorang yang penipu. Ayyutamana bihal kha'in wa yukhawwina bihal amin. Mereka yang bisa menjalankan amanah justru dianggap sebagai seorang yang pengkhianat, dan seorang pengkhianat justru diberikan amanah di dalam hal tersebut. Wa yantiqu bihar wal ghibah. Dan orang-orang berghibah boleh berbicara. Qila wa mar wal ghibah. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah itu wal ghibah? Qala ar-rajulu at-tafihu yatakallamu fi amril 'amah. Kata Rasulullah, seorang laki-laki yang bukan urusannya, yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya berbicara dengan segala urusan yang tidak dia pahami sama sekali. Dan inilah zaman tersebut, ikhwan. Dianalisis oleh para ulama, zaman inilah para bidah keluar. Mereka yang tidak duduk majelis taklim, mereka yang tidak duduk di pondok pesantren, bahkan mereka yang tidak mengambil ilmu daripada kalangan ulama, yang ulama tersebut mengambil ilmu daripada guru-gurunya, justru mereka berbicara seakan-akan orang paham dengan agama Islam. Beberapa hari ini, ikhwan, kita disajikan dengan hal-hal yang terjadi di Indonesia.
Ada seorang santri yang mengabdikan dirinya berkhidmah kepada seorang kiainya, justru itu dianggap sebagai seorang hal-hal yang salah. Namun justru sebaliknya ada seorang guru yang mendidik muridnya dianggap sebagai sesuatu yang seorang murid yang melakukan suatu tindakan kurang ajar terhadap gurunya justru dianggap sebagai suatu hal yang benar. Dan ini yang terjadi ikhwan. Bahkan kita anggap saat ini, ya mungkin sebagian kita tidak ada di sekitar kita, tapi mungkin kita bisa melihat di sosial media, di gadget kita, di Android kita, di handphone kita. Kita mungkin melihat beberapa hal yang terjadi di zaman-zaman saat ini, yang kita sebut mereka para netizen yang tidak paham tentang urusan agama, yang tidak pernah belajar dengan para kiai, tidak belajar dengan para habaib, yang tidak belajar di majelis-majelis taklim dengan para ustaz. Mereka memberikan statementnya tentang urusan agama, orang yang tidak paham tentang urusan agama. Maka inilah ikhwan yang menjadi kesedihan, dan inilah yang akan menjadi kebingungan di akhir umat akhir zaman saat ini, apalagi terhadap mereka orang-orang awam yang tidak pernah belajar dan menganggap hal tersebut adalah satu ungkapan yang benar. Banyak tokoh-tokoh Indonesia saat ini yang dianggap sebagai seorang yang berpengaruh memberikan statement tentang urusan agama, padahal tidak mengerti urusan agama, hanya berbicara dengan logikanya saja. Menurut logikanya benar, dia katakan benar, padahal syariat mengatakan hal yang salah. Maka ini akan jadi ikhwan. Maka bagaimana menangani solusi yang terjadi pada zaman saat ini adalah dengan duduk dengan ulama, duduk dengan para ustaz, kiai, habaib di majelis taklim. Karena suatu perkara yang tidak kita ketahui perlu kita menanyakan terhadap seorang yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada orang yang paham, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak paham. Ada satu urusan, ada satu perkara yang kita tidak mengerti, apakah ini haram, apakah ini halal, apakah mubah, apakah makruh, atau syubhat. Syubhat adalah antara halal dan haram, terhindar dari syubhat ini. Maka tanyakan para ulama tersebut. Jangan sampai telah kita lakukan baru menanyakan, dan kita tidak ingin meninggalkan hal tersebut karena menurut kita, menurut logika kita ada satu hal yang benar, padahal menurut syariat ada hal yang salah. Maka takaran timbangan di akhir zaman saat ini, ikhwan, bagaimana dengan wilayah syariat? Kalau seandainya Al-Quran dan Hadis tidak menjadi rujukan utama di dalam kehidupan kita, maka apa yang menjadi rujukan utama dalam kehidupan kita? Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Taraktum fikum amrayn," kata Rasulullah, aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, yang kalau dua hal ini kalian pegang, maka kalian akan selamat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran dan Hadis tidak menjadi pedoman untuk kehidupan kita, takaran syariat yang menjadi tolak ukur kita di dalam berbicara, yang menjadi tolak ukur kita dalam bertindak, maka apa yang kita akan mengambil tindakan tersebut? Dengan cara apa kita mengambilnya? Nafsu kita, yang terkadang nafsu mengajak kita pada hal yang batil, yang terkadang nafsu mengajak kita terhadap hal yang buruk. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, sekali lagi lagi mengajak di dalam khutbah saat ini untuk kita berhati-hati di dalam berbicara. Salamatul insan hifdzul lisan. Selamatnya manusia itu di dalam menjaga lisannya. Kenapa banyak hal kebingungan yang terjadi pada zaman saat ini? Karena orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti agama berbicara. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau sakatal jahil makhtalafan nas." Seandainya jikalau orang-orang yang tidak paham agama, orang-orang yang keterbelakangan intelektual, orang-orang yang bodoh dalam satu urusan yang tidak dipahami, diam dalam urusan tersebut, makhtalafan nas, maka tidak ada perselisihan di antara manusia kita saat ini. Kenapa perselisihan itu ada? Karena perbedaan pendapat. Nabi mengatakan al-ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pendapat umat adalah rahmat. Tapi itu adalah perbedaan pendapat yang didasarkan dengan syariat, perbedaan pendapat yang didasarkan dengan suatu hukum yang jelas hukum tersebut, entah itu di Al-Quran, entah di hadis, atau kesepakatan ulama atas suatu hukum yang baru yang terjadi pada saat itu. Tapi perbedaan itu jika terjadi hanya karena hawa nafsunya, maka inilah terjadi kebingungan pada manusia kita zaman saat ini. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, jangan tinggalkan majelis taklim, jangan tinggalkan pengajian di akhir zaman kita saat ini hanya dengan bertanya kepada seorang yang alim, yang mereka mengetahui akan ilmu agama tersebut, untuk menjadi pedoman kita untuk bertanya kepada mereka.
banyak kiai yang ada di kota Palembang kita saat ini, banyak ulama yang ada di kota Palembang saat kita saat ini. Maka jangan jauh-jauh dari mereka. Kalau tidak bisa bertemu setiap hari, minimal kita bertemu seminggu sekali. Kalau tidak bisa bertemu seminggu sekali, minimal kita bertemu sebulan sekali. Jangan sampai 1 bulan sekali pun tidak kita bertemu kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang berakal yang akan mengambil pelajaran tersebut. Kita ikhwan, mungkin kita tidak mengerti berbagai macam hukum Islam ini. Mungkin kita tidak paham tentang apa hukum yang terjadi yang saat ini mungkin kita hadapi. Tapi tatkala kita dihadapkan dengan suatu perkara yang mengajak kita untuk berbicara atau mengajak kita untuk berkomentar, maka yang pertama kita lakukan diam terlebih dahulu, ikhwan. Jangan ikut di dalam berkomentar baik di Facebook kita, sosial media kita yang lainnya, di TikTok dan hal yang lainnya. Diam terlebih dahulu, ikhwan, sampai kita tanyakan secara jelas hukum tersebut. Jangan ikut-ikutan dengan apa yang terjadi saat ini. Justru kalau kita tidak paham dan ternyata ada suatu hal yang buruk, kita lah menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan hari ini tentang apa yang terjadi kita saat hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita semua, inayah kepada kita semua, tetap kita berjalan di jalan istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala ridai. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam وعلينا من كلام الله الملك العلام. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي عاد العيد وقهر. أحمده سبحانه ومن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثبت بها الميزان في المحشر. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. أشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث للأسباب والرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأبخر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديمه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. ورضي اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وبعد لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين والمرتضى والشيوعية ودمر أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.